Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Orfuki Channel. Di video kali ini Mimin akan memberikan lagi rekomendasi manga, yaitu tentang manga Dikhianati Teman Masa Kecil. Seperti biasa, sebelum lanjut ke rekomendasi manga, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Refuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Dan juga link baca manga ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Ore ni trauma wo ateta joshitachi ga chira-chira mitekuru kedo sanen desu ga teokure desu. Manga yang berjudul panjang ini merupakan adaptasi dari novel. Manga ini menceritakan tentang seorang pelajar SMA yang bernama Yukito Kokonoe. Ia mengalami trauma dan depresi, selalu sial jika berhubungan dengan wanita. Ibunya yang seharusnya menjadi panutan dan melindungi dirinya, ia malah mengabaikan anaknya sendiri dan malah memilih fokus bekerja. Kakaknya yang harusnya menjadi orang kedua yang melindungi adiknya malah ingin Yukito mati dan menghilang. Teman masa kecilnya yang selalu ada untuknya yang sudah ia cintai sejak kecil. Namun teman masa kecilnya malah memilih berpacaran dengan senpai yang lebih populer dan juga lebih ganteng. Namun untungnya ia memiliki basket yang membuat Yukito semangat menjalani hidup. Namun hal itu juga dihancurkan oleh wanita yang bernama Hinagi, yang membuat tangan Yukito cedera karena melindungi Hinagi. Hal itu membuat tangan dari Yukito cedera dan membuat ia tidak bisa mengikuti turnamen penting dan membuat timnya kalah. Teman setim Yukito pun menyalahkannya akibat timnya kalah, namun gadis kaya ini malah haheho doang dan tidak membuat klarifikasi hal yang membuat Yukito cedera, dan hal sial akan terus menimpa Yukito jika berhubungan dengan para wanita. Manga ini sudah memiliki 20 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Nyanta Topomeko. Manga ini menceritakan tentang pelajar SMA yang bernama Makoto Shinju. Dulunya ia merupakan anak yang periang dan suka menghibur teman-temannya. Namun kini berubah menjadi pemuda yang introvert dan tidak mempercayai orang lain. Tentu saja hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Hal itu dimulai ketika sekolah dasar. Saat itu ia tidak sengaja mendorong teman masa kecilnya. Namun ketika ia berniat mengambil obat untuk teman masa kecilnya, ia malah difitnah telah mendorong teman masa kecilnya. Walaupun ia tidak sengaja, hal sepele itu merembet menjadi aksi bulian dan adik tiri dan juga ibu tirinya tidak mempercayai si Makoto. Hal ini berlanjut ke SMP. Kesialannya terhadap wanita makin meningkat. Ia pernah melindungi seorang gadis kutu buku yang mau tertimpa rak buku akibat gempa. Malah ia difitnah mau mencabuli gadis itu. Dan juga ia mendapatkan pengakuan cinta palsu atau patsukim. Namun momen paling ngeselin ketika para gadis itu mendekati Makoto, seperti tidak memiliki salah dan dosa. Namun beruntungnya Makoto bertemu dengan gadis yang bernama Shinosuka yang duduk di sebelahnya karena memiliki kesamaan yang dianggap buruk oleh teman sekelasnya. Dan juga ia memiliki hobi yang sama, yaitu membaca novel. Hari demi hari hubungan mereka makin dekat dan saling melengkapi satu sama lain. Manga ini sudah memiliki 19 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Boku no Namae wa Shounen E. Manga ini menceritakan seorang pelajar SMP yang bernama Takahashi. Dulunya ia merupakan anak yang periang. Namun terjadi sebuah tragedi di mana teman masa kecilnya diruda paksa oleh gurunya sendiri. Saat itu MC melihat aksi bejat yang dilakukan oleh gurunya itu, dan tentu saja hal itu membuat MC marah dan membunuh si guru. Namun si teman masa kecilnya ini kayak babi, diam saja ketika diminta kesaksian. Hal itu membuat si MC dianggap kriminal yang telah membunuh gurunya sendiri. Dan cewek babi ini tidak tahu terima kasih dan malah memilih cowok lain ketimbang si MC. Yang rela melindungi dirinya hingga dianggap sebagai kriminal. Mungkin bagi kalian yang tidak kuat mental, jangan dibaca. Manga ini sudah memiliki 37 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itsumo Bakani Shitekuru. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Yuta. Ia sering membantu orang lain walaupun kebaikan si Yuta hanya dimanfaatkan oleh orang sekitar. Namun melakukan kebaikan belum tentu saja dibalas dengan kebaikan. Kehidupannya berubah setelah pacar sekaligus teman masa kecilnya ingin putus karena ia mempunyai pria yang ia sukai. Dan juga junior dan pelayan maid cafe yang sering menghina si MC. Akhirnya si MC pun mencoba berubah menjadi Sigma Man. Dan hidup bebas, tidak memikirkan orang lain dan menjauhi heroin yang jadi ngengat pengganggu. Manga ini sudah memiliki 7 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. SQ Boken Saga Ayumu Michi. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Heiss dan teman masa kecilnya yang bernama Sasha. Mereka berdua ingin menjadi petualang hebat untuk melindungi banyak orang setelah kematian orang tua mereka. Namun hidup itu tidak adil. Teman masa kecilnya mendapatkan skill OP yaitu Sword Master. Dan ia menjadi leader party.
Sedangkan Hes memiliki skill yang bernama Weapon yang tidak diketahui dan bagaimana cara menggunakannya. Dan Hes hanya bisa menjadi pengangkut barang di dalam party tersebut. Namun di saat penjelajahan dungeon, si Hes menemukan sebuah buku Ana yang memiliki gambar pernapasan Amerika. Dan akhirnya karena dianggap beban, si Hes pun dikeluarkan dari party. Dan akhirnya Hes menjadi solo player dan mengambil misi mudah, seperti mengalahkan goblin dan hanya mengumpulkan tanaman obat. Singkat cerita pun, Hes tidak sengaja bertemu dengan Sasha setelah sekian lama. Dan Sasha pun memberitahukan kepada Hes bahwa di suatu tempat ada banyak tanaman obat yang biasa ia ambil. Namun sialnya Hes malah bertemu dengan naga. Di saat diambang kematian, si Hes pun tidak sengaja mengaktifkan skill pernapasan Amerika. Dan ternyata pemicunya adalah buku yang pernah ia temukan dan memunculkan pernapasan Amerika dan berhasil mengalahkan si naga itu. Dan kampretnya si Sasha baru meminta maaf setelah 2 tahun karena membahayakan si Hes. Setelah si Hes menjadi petualang rank S. Dan semua itu sudah terlambat. Manga ini sudah memiliki 12 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itulah rekomendasi manga Dikhianati Teman Masa Kecil. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. Tolong bagi para sepuh jangan spoiler, kasihan yang belum baca. And see you next time.